Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dikenal dengan keberagaman politiknya yang luar biasa, di mana puluhan partai politik bersaing dalam setiap pemilu dengan tujuan menawarkan pilihan bagi masyarakat. Namun, di balik keragaman ini, terdapat pertanyaan yang jarang dibahas secara terbuka. Apakah sistem multipartai ini benar-benar membawa manfaat bagi rakyat, atau justru menimbulkan beban tambahan yang berat bagi negara? Bayangkan sebuah negara di mana setiap keputusan harus melalui negosiasi panjang antar puluhan partai yang memiliki kepentingan berbeda, di mana anggaran negara terkuras habis hanya untuk menyelenggarakan pemilu dan kampanye politik. Sementara pembangunan infrastruktur yang seharusnya menjadi prioritas rakyat, sering tertunda atau tidak merata. Dalam video ini, kita akan membedah fakta dan realita tersebut, menyusuri jejak bagaimana banyaknya partai politik secara tidak langsung menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat, serta mengapa kita perlu memahami ini agar bisa menilai demokrasi kita secara lebih bijak. Biaya pemilu yang membengkak. Setiap pemilu di Indonesia bukanlah sekadar proses memilih wakil rakyat atau presiden, tetapi juga sebuah operasi besar yang menelan anggaran banyak, di mana pemerintah harus menyiapkan logistik, honor petugas, distribusi surat suara hingga ke desa, serta berbagai administrasi yang rumit dan memakan biaya tidak sedikit. Pada pemilu, misalnya, anggaran yang dialokasikan mencapai triliunan, jumlah yang jika digunakan dengan baik bisa bangun sekolahan, rumah sakit, atau jalan daerah yang rusak. Namun, dengan banyak partai politik yang ikut serta, biaya kampanye meningkat secara signifikan karena setiap partai berlomba menarik perhatian pemilih melalui iklan media, dan strategi kampanye yang perlu dana besar. Semua pengeluaran ini, pada akhirnya, merupakan uang rakyat yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan nyata yang langsung dirasakan masyarakat, tetapi justru tersedot oleh sistem politik yang fragmented. Efisiensi partai politik yang rendah. Ketika banyak partai politik duduk di parlemen, keputusan strategis menjadi semakin rumit karena setiap partai memiliki kepentingan, agenda, dan tujuan berbeda, sehingga setiap undang-undang atau kebijakan harus melalui perdebatan panjang yang memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Proses legislasi yang lambat ini seringkali menghambat program pembangunan yang penting bagi masyarakat, sementara janji politik yang diucapkan selama kampanye sulit dipertanggungjawabkan karena partai yang lebih kecil mungkin tidak memiliki basis massa yang cukup kuat. Akibatnya, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap politik, proyek pembangunan menjadi lambat dan negara rugi energi, waktu, dan uang habis untuk sistem yang tidak selalu efektif. Dalam kondisi ini, demokrasi yang seharusnya menjadi kekuatan justru berubah menjadi beban yang membuat pengambilan keputusan strategis menjadi tidak efisien. Politik uang dan praktik KKN. Salah satu sisi gelap dari banyaknya partai politik adalah meningkatnya praktik politik uang dan korupsi, di mana calon legislatif yang menghabiskan banyak dana kampanye berharap memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok setelah terpilih. Hal ini menumbuhkan budaya politik transaksional, di mana kebijakan dibuat bukan untuk kesejahteraan rakyat, tetapi untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga proses demokrasi menjadi tidak sehat dan biaya negara terbuang sia-sia. Fenomena ini juga membuat sebagian partai politik lebih fokus pada strategi menang pemilu daripada memikirkan program pembangunan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Akibatnya, rakyat yang membiayai proses demokrasi ini justru menjadi pihak yang paling dirugikan karena uang negara tersedot untuk tujuan politik pribadi. Dampak terhadap pembangunan infrastruktur. Fragmentasi politik akibat banyaknya partai membuat pembangunan infrastruktur seringkali menjadi tidak terkoordinasi dengan baik, karena setiap partai ingin membangun proyek di daerah pemilihannya sendiri, tanpa mempertimbangkan kebutuhan nasional secara keseluruhan. Hal ini menyebabkan proyek tumpang tindih, tidak merata, atau mangkrak, sementara daerah lain yang lebih membutuhkan infrastruktur tetap tertinggal. Jalan rusak, jembatan yang belum selesai, sekolah dan rumah sakit yang kekurangan fasilitas adalah contoh nyata bagaimana kepentingan politik lokal dapat menghambat pembangunan nasional. Setiap rupiah yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, seringkali tersedot untuk kepentingan politik semata, sehingga rakyat yang paling membutuhkan justru tidak merasakan manfaat pembangunan yang optimal. Menuju sistem politik yang lebih efisien. Meskipun keberadaan banyak partai politik mencerminkan keberagaman aspirasi masyarakat yang seharusnya menjadi kekuatan demokrasi, kenyataannya, jika tidak dikelola dengan baik, sistem multipartai justru menimbulkan kerugian yang nyata bagi negara, mulai dari pemborosan anggaran, lambatnya proses legislasi, hingga pembangunan yang tidak efisien dan tidak merata. Oleh karena itu, kita perlu bersama-sama mengevaluasi sistem politik yang ada dan mencari cara agar tercipta sistem politik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga kepentingan rakyat menjadi prioritas utama. Kita semua memiliki peran untuk mendorong perubahan ini, melalui partisipasi cerdas dalam politik, pengawasan terhadap kebijakan, dan pendidikan politik yang meningkatkan kesadaran masyarakat. Menurut Anda, kerugian apa saja yang masih ditimbulkan oleh banyaknya partai politik di Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan fakta-fakta penting berikutnya.